Baik, kita bicara masalah api. Ya. Nah, urusannya dengan tadi sampaikan ini. Sebelum ke api kita bicara masalah kebakaran. What's the meaning sih kebakaran? Apa sih itu kebakaran? Kira-kira apa kebakaran itu? Kebakaran adalah peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh api. Kalau air namanya kebanjiran. Ya kan? Peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh api, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang besar maupun yang kecil, tidak terkendali, bukan pada tempatnya, serta dapat merugikan. Kata kunci adalah merugikan. Sekalipun gede besar sekali apinya, tapi di Pertamina untuk pengolahan minyak itu dibakar, bukan kebakaran. Sekalipun kecil, contoh kaum hisab, kayak saya tukang udut, bolong lah. Ya kebakaran apa? Ini masuk warga kebakaran karena merugikan. Oke ya, akur ya. Oke, jadi kebakaran adalah peristiwa kejadian di api, baik yang disengaja maupun disengaja, bukan tempatnya, tidak terkendali dan dapat merugikan, menimbulkan baik jiwa maupun materi. Oke, tadi kenapa? Api. Sudah pernah lihat api? Apakah api itu panas? Apakah panas itu api? Api adalah reaksi kimia antara dua buah benda atau lebih yang bersinggungan bergesekan menimbulkan panas, disertai nyala dan asap. Ya, contoh zaman dahulu nenek moyang kita, walaupun kita bukan seorang pemadam tapi seorang pelaut, ya kan? Nenek moyangku seorang pemadam nggak ada, dia pelaut. Dia bikin api dengan menggunakan dua buah benda. Pasti kebakaran itu ada dua buah benda, tidak mungkin cuma sendirian, tidak mungkin. Nah, di sini yang utama adalah tadi adanya nyala dan adanya asap. Jadi kadang permasalahannya kecil itu, ya. Pembeku kusiki jorah bae. Padahal di situ bahayanya. Kalau nyala itu hubungannya dengan cahaya. Buk nyalanya besar sekali, terang sekali, nggak ada asapnya, berarti bukan api. Ya kan? Tapi nggak ada nyala, tapi ada asap, berarti itu ada api. Pas sampaikan tadi, api itu kebakaran, ya kan? Yang bukan pada tempatnya kan? Loh, akhirnya kok untuk kupusnya berarti terjadi apa? Kebakaran pasti itu. Kenapa baru asap? Tadi apa itu api? Nah itu. Kalau kita bicara pencegahan. Yang pencegahan itu yang paling kadang tidak dilakukan oleh orang. Rajona baik kukus tok iki. Barang gede bingung. Ini. Ya, karena kita bicara pencegahan. Paham ya benar ya? Oke, lanjut. Api dibagi menjadi dua. Ada yang tahu kira-kira? Api ada dua, ya. Api yang jujur atau api terbuka. Terbuka. Api terbuka artinya apa? Api yang terlihat visualnya. Contohnya apa? Tadi itu api unggun, kompor, korek, kita lihat visualnya, ya, api terbuka. Dan yang kedua, api yang malu atau api yang tertutup. Contohnya apa? Yang sekarang pandangan semua bawa tiap hari. Handphone. Hati-hati ini, ya. Saya ada apa? Saya handphone. Apalagi ya banyak lah, ada AC yang bisa pegang, ya, alat-alat elektronik, betul. Apalagi handphone, hati-hati ini. Makanya di SPBU tidak boleh bukan menyalakan handphone, melaksanakan telepon. Kenapa nggak boleh? Saat kita isi BBM, kita untuk menggunakan telepon untuk telepon, kenapa nggak boleh? Nah, pasti bisa pakai radiasi, nggak ada hubungannya radiasi itu. Radiasi itu hubungannya hanya dengan sinyal. Ya, ada yang tahu?
Sekarang handphone itu hidup pakai apa? Baterai. Baterainya apa jenisnya? Litium. Litium itu kemampuannya 700 kali lebih hebat daripada api biasa. Makanya sekarang ribut nikel. Mugawi masalahnya. Mahal sekali. Nah, dimungkinkan HP panjenengan kalau mengonkan boleh. Kenapa boleh lah? Pakai barcode. Tapi nggak boleh digunakan untuk telepon. Saat untuk telepon pasti akan memerlukan tenaga yang besar. Dimungkinkan HP-nya panjenengan dan HP-nya semua orang itu sudah lama. Makanya tolong nanti HP yang sudah lama seperti punya saya, letakkan nanti tolong di tempat yang sudah yang rata. Kalau masih bagus seperti ini nggak goyang, berarti masih aman. Nah betul, ya kan, lendung baterainya. Apalagi sekarang pakai tanam, dimungkin ada kebocoran listrik menuju gas atau BBM yang ada di situ, bukan radiasi, nggak ada hubungannya. Paham ya? Nah, ini permasalahannya. Nah, sekarang kita tahu, bukan tempe lagi. Oke, lanjut. Ya, api terbuka dan api tertutup, nggak masalah. Sekali-kali nama jari guru, apa? Oke, baik. Ya, api juga dulu pernah sekolah. Tapi kan di sini sekolahnya. Api juga dulu pernah sekolah dia, sehingga dia punya kelas. Ya, namanya kelas api atau klasifikasi api. Ada yang tahu berapa kelas api itu? Api ada 4 kelas. Ya, klasifikasi api ada 4 kelas. Yang pertama adalah kelas A. Kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Oh iya, tapi kelas api apa? Kelas A. Kelas A adalah api yang berasal dari benda padat. Contohnya kayu, tekstil, plastik dan sebagainya. Yang adalah kelas B. Kelas B adalah api yang berasal dari benda cair. Itu duit tapi ya, cair. Contohnya jelas dalam hal ini adalah ya minyak, ya kan, bensin, pertama, premium, solar, bimoli, wah udah merek ya. Kemudian gas, kelas apa? Kelas B. Dan yang adalah kelas C. Kelas C adalah api yang berasal dari listrik. Dan yang keempat adalah kelas D. Kelas api yang berasal dari logam. Nah, kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D wajib teman-teman semua pahami. Ya, ada kelas A apa? Kelas A, ada apa benda apa? Ada kelas B, kelas C. Kenapa harus paham? Kenapa harus tahu? Kenapa harus ngerti? Penangannya sama, cepat. Sebabnya belum. Ya supaya tadi agar tahu media apa untuk memadamkannya. Contoh kelas C, kita siapa kelas C? Boleh nggak pakai air? Boleh nggak? Boleh. Tapi yang nyemprot yang siapa yang larang? Ya betul, jangan, tidak boleh. Oke lanjut, ya. Kalau kelas B boleh nggak kelas B? Nanti kelas B apa? Kelas B. Cair, boleh nggak? Minyak, ya? Boleh nggak? Pakai air? Boleh nggak pakai air? Kenapa nggak boleh? Tambah apa? Luas. Kenapa? Karena minyak dan air seperti diriku dan dirimu tidak bisa menyatu sebelum ke penghulu. Siapa yang di atas? Diri. Yang di atas minyaknya atau airnya? Minyaknya.
batas minyak tambah luas. Nah, kalau kelas A boleh ya kelas A pakai air? Boleh. Ya, berapa ada. Nah, kalau kelas D itu khusus ya, pakai namanya dressing misal itu khusus kelas D. Kita bicara itu. Nah, ini wajib teman-teman semua pahami. Ya, itu kenapa? Tadi tahu medianya. Selain ya, lah ini berhubungan dengan yang nanti panjenengan punyai. Ya, nih, Anda punya ini tidak tahu kelas api bahaya. Ya, karena kelas api itu pasti semua ada di apar. Ya, tapi sebelum kita ke sini, saya bicara dulu. Tadi selain air apa lagi media untuk pemadaman? Selain air, pasir, terus kain apa? Kain apa dulu? Kain yang tebal, kain kudung yang nggak jadi. Kain yang tebal betul dibasahi. Ya ada pasir, ada tanah, ada air, ada kain tebal yang dibasahi, ada lumpur dan sebagainya. Ya itu media pemadaman. Itu namanya apa? Namanya apat, alat pemadam api tradisional. Ya itu. Kamu tidak mungkin ya nanti sekolah bisa beli pasir 3 truk. Kosong itu pasir 2 truk, apa buat orang perlu. Ya cukup dengan ini. Ya namanya apa? Apar. Ya kalau apat itu alat pemadam api tradisional, kalau ini namanya apar, alat pemadam api ringan. Kenapa dinamakan ringan? Ringan di sini bukan karena sendiri, bukan isinya, tapi apinya masih ringan. Artinya tidak harus undang saya, teman-teman semua bisa memadamkannya. Artinya untuk mencegah jangan sampai besar. Tadi. Nah, apar ini berhubungan dengan kelas api. Karena apar ini isinya macam-macam. Macam-macam apa? Enggak berarti. Isinya bermacam-macam, macam-macam itu beda. Bermacam-macam. Nah ini bagus. Kenapa saya bagus? Karena apa? Dia menggunakan apar yang bisa untuk 3 kelas nih. A, B, C. Ini maksudnya. Berarti bisa untuk benda padat, bisa untuk benda cair, dan bisa untuk listrik. Kalau bisa saja belinya foam ya, bisa itu seperti air. Waktu itu biasa ngelarang foam, ya. Semprot kebakaran AC, semprot sing mati bukan AC, sing mati sini. Ini, ya. Cuma kelemahannya ini berarti isinya powder, ya. Ya berarti ini belinya bisa untuk semua kelas. Ini isinya powder. Ya powder ini kelemahannya cuma satu, meninggalkan residu atau kotoran. Oke ini ya, jadi kelasnya di sini ada. Ya jangan sampai nanti bilang apa lagi. Mungkin piknik dengan keluarga nang hotel, jangan sekarang kalau masuk ke sana jangan lihat dulu, sekarang sudah tahu. Apalagi bisa melaksanakan kegiatan simulasi. Maring hotel yang dilihat jangan kasurnya empuk, tapi jalur evakuasinya dulu, apalagi zaman sekarang, ya kan bisa saja terjadi bencana. Ya, oke lanjut. Ya tadi sampai ke kelas api sudah tahu. Api akan terjadi manakala adanya 3 unsur. Ya 3 unsur terjadinya api. Apa saja? Oksigen, bahan bakar. Yang satu flash point atau api itu sendiri. Ya tanpa itu tidak bisa. Ya bahan bakar, flash point atau api itu sendiri dan oksigen. Nah 3 unsur itu dinamakan segitiga api. Apa itu segitiga api? Segitiga api 3 unsur jenisnya api. Oksigen, bahan bakar dan api sendiri atau flash point. Ya. Apa? Segitiga api. Segitiga biru atau gantung biasa. Segitiga api. Oke, baik. Saya mau tanya. Bisa punya korek. Saya tanya.
Apakah ini segitiga api? Ya bukan? Ya bukan? Oksigennya ada? Bahan bakarnya ada? Dikemilai. Berarti bukan atau belum. Like segitiga api ini. Teori pemadaman hanya ini. Apa maksudnya? Memisahkan oksigen dengan bahan bakar. Sama yang dengan menggunakan kain yang tebal dibasahin, sama dengan menggunakan pasir. Artinya apa? Memisahkan oksigen, sama dengan tirisnya powder. Tujuannya apa? Memisahkan oksigen dengan bahan bakar. Intinya, loh Pak, pertanyaannya, loh Pak, itu pemadam pakai air? Iya. Katanya kalau air itu oksigen, ya betul. Terus kenapa pemadam menggunakan air? Apa airnya beda? Sama. Terus kok mati? Ini teorinya. Ya. Kalau kebakaran, saya kasih oksigen, mati nggak? Pemadam datang. Itu. Apa maksudnya? Menggunakan tekanan, makanya sini wajib pasang hidran. Semua gedung pakai itu maksudnya. Larang Pak, ya makanya gue syaratnya. Ya betul. Ya, betul. Kalau aturan sekarang gedung baru nggak bisa. Toko mana laris artinya jalur apa saya nggak mau. Bisa loloskan karena harus pasang hidran. Ya, terus kemudian Jogja yang mau dibangun juga harus pakai hidran. Beberapa tutup karena tidak pasang hidran. Nanti kalau udah produk baru wajib ini pasang hidran. Ya, karena itu saat kebakaran besar kita serang dengan air ember, mati tahu tambah besar. Tambah besar karena diberi oksigen. Itu permasalahannya. Ya, saya nggak takut-takut seperti itu. Ya, berarti ini teorinya. Misalkan daripada 3 unsur tersebut, makanya kadang ada yang sampai tadi menyelamatkan properti di samping menyelamatkan kerugian juga memisahkan apa? Bahan bakarnya, itu maksudnya. Lah, kenapa Pak kalau kebakarannya itu kadang masyarakat berarti salah saat kebakaran itu? Contoh, saya sering datang ke tempat kebakaran, ya sering ke sana, saya udah pokoknya namanya pemadam itu sudah biasa, sudah tebel saya kupingnya. Pemadam telat. Kenapa terlambat pemadam? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Bukan jarak, karena ngabarinya terlambat. Coba kalau pesen dulu. Banyak kebakaran pas PT bubar, tambah riting kiri belok ke kanan. Itu, tapi alhamdulillah sih itu boleh kasih ya. Oke, kita gas. Oke, gas. Sana dulu. Pakai biji di mana? Pakai biji? Oke, tanya. Gas berbau atau tidak? Gas mambu atau enggak? Yakin? Kalau bau, kenapa sekarang Anda enggak seperti ini? Aja ngomong gas, aku udah dapat kayu loh, berarti mati. Gas bau tidak? Tidak. Oksigen gas bukan oksigen. Angin ini gas bukan. Mambu ora? Gas bau tidak? Tidak. Ayo, kalau sekolah sih gue. Oke, gas bau tidak? Tidak. Kenapa nggak bau? Kenapa? Oke, terangkan. Gas tidak berbau. Kenapa? Karena gas adalah senyawa yang tidak terlihat, tidak berbau, tidak berasa, serta dapat memenuhi seluruh ruangan. Itu gas. Contohnya apa? Oksigen, angin dan sebagainya. Paham? Gas bau tidak? Tidak.
tidak? LPG bau tidak? LPG bau enggak? Nah, LPG apa? LPG apa? LPG apa? Gas bukan? Bukan. Maksud berarti gurih lah. Buangnya kok anak ini lah. Oke lah Pak Gio. Oke. Gas bau tidak? LPG bau tidak? LPG apa? Gas. Gas bau tidak? Tidak. LPG bau tidak? Tidak. Kenapa nggak bau? Karena gas. LP dan ngomong yuk. L-nya apa? Liquid. Artinya apa? Cair. P-nya apa? Petroleum. Artinya bahan bakar. G-nya apa? G-nya gas. LPG adalah liquid petroleum gas. Berarti apa? Bahan bakar cair yang berbentuk gas. Atau bahan bakar gas yang berbentuk cair. Gas bukan? Apa itu LPG? LPG adalah bahan LPG adalah gas alam. Nah, LPG adalah gas alam. Namanya propana sama butana. Ya, campur jadi satu. Apabila terkena panas lebih 60 derajat dia akan meledak atau nyala. Karena gas pada dasarnya tidak berbau, sehingga oleh pihak produsen dalam hal ini Pertamina diberi apa? Zat namanya zat mercatan yang baunya kayak dengan kalau mandi. Amonik. Tujuannya apa? Agar terdeteksi manakala ada kebocoran. Pada oksigen bau tidak? Tidak. Bau tidak? Tidak. Setelah keluar? Ada bercampur. Itu. Makanya saat tabung LPG kita mau habis, baunya tambah menyengat. Tinggal mercapannya saja. Itu. Dua kemungkinan bau menyengat, bocor sama mau habis. Kalau mau habis, semua lingkungan tidak berubah. Tapi kalau bocor, lingkungan atau ruangan berubah. Contoh ruangannya dingin, tidak pakai AC. Semua kaca mengembun. Berarti jadi kebocoran gas. Maka segera keluarkan apa? Tabung gasnya. Dibawa keluar. Tujuannya apa? Simandal ilmiah. Agar volume ruang lebih luas dibanding volume gas. Itu bahasa bumi kayak gue. Ya kan? Itu kalau volume ruang lebih sempit, maka dia akan meledak saat terkena panas lebih dari 60 derajat. Contohnya apa? Listrik. Ya sih kejenengan kadang oblak-oblak ini Indonesia. Apa sebenarnya? Takon tadi betul kan itu kan di situ biasanya batako ataupun sudah lama ada oblak. Di sini semut di sini kan? Semut itu makhluk hidup. Bahaya. Dia punya darah bergabung minus gandeng jadi konslet. Ya, kenapa? 90,9% kebakar adalah human error atau kesalahan manusia. Ya, cuma satu ya enggak, hanya karena petir, lainnya karena manusia. Barutan karena manusia. Apalagi listrik. Saya tanya sekarang sebelum saya lanjut. Rumahnya sudah berapa sih? Rumah panjenengan? Ada di sana? Sudah ada 10 tahun? Dipasang? 20 tahun? Nah, sudah pernah tengok instalasinya? Padahal standarnya SOP-nya 10 tahun wajib diganti instalasinya. Ini begitu siapa? Ya kan? Tapi dicek. Karena apa? Panjenengan juga sama dengan saya punya peliharaan apa? Tikus itu giginya tambah panjang kayak saya, ompong. Sehingga dia mengasuh benda termasuk instalasi kita. Min plus gandeng, nyambung segelemnya. Nah, seperti itu. Kalau ingin tahu berapa titik PLN itu ngasih kita, titik listrik kita, titik di sini nggak? Berapa coba?
tiga tok, teras, kamar tamu sama kamar depan. Makanya kebakaran itu perumahan biasanya. Kenapa? Belakangnya penambahan instalasi sendiri. Bisa diklaim sebagai kebakaran kena listrik, bisa diklaim, tapi sebelum 5 tahun. Ya, tak pakai bocoran. Gelem kebakaran rumahnya 5 tahun. Tidak. Itu, ya, itu maksud saya. Ya, lanjut. Ya, sampai masih gas ya. Nah, gas tidak berbau. Ya, makanya diberi pembauan tujuannya agar nanti apa? Terdeteksi manakala ada kebocoran. Bawa keluar tujuannya apa? Agar volume ruang lebih luas dibanding volume gas. Contoh, ya, sudah pernah lihat belum isinya LPG itu isinya, tabung LPG isinya? Sudah pernah lihat? Masa? Mau tak lihat? Ini LPG nih, dalamnya kayak gini persis, sama. Ini LPG nih, cuma nggak pakai percakapan sehingga nggak bau. Nah, kalau contoh kebakaran gas, saya buka, ini keluar gasnya, nggak bau, karena nggak pakai percakapan. Saya nyalakan, apa kalau meledak? Tidak, kenapa? Karena volume lebih luas, tapi kalau volume ruangnya sempit, contoh ini volume ruang, saya kasih gas, saya nyalakan, meledak. Ini meledak, kenapa? Karena volume ruangnya sempit. Kuncinya, kata kuncinya, gas kalau sudah terbakar itu aman, paham? Gas kalau sudah terbakar itu aman. Tabung juga aman, karena tabung bukan mercon. Karena apa? Sifat gas itu apa? Sifat gas mendorong, langkah gas langkah. Nih contoh, apakah ini apinya masuk? Tidak, karena gas itu mendorong dan gas yang terbakar itu aman. Ya paham? Oke. Oke, kita buktikan ya bahwa tabung LPG tidak meledak. Kita buktikan bersama-sama. Kita panggil kita Bang Jarwo. Silakan Bang Jarwo. Baik, di sini saya akan membuktikan bahwasanya tabung ini meledak atau tidak. Kalaupun meledak, yuk bareng-bareng. Tidak apa-apa lah ya. Ya, oke. Disiapkan Pak Ibu ya. Oke, sekarang kita buktikan bahwasanya tabung ini akan meledak atau tidak. Kita kasih apinya. Ya. Gak ada ya. Baik, karena apa? Karena di dalam tabung ini ada yang namanya valve. Ya, valve itu adalah untuk mengontrol keluar masuknya dari gas tersebut. Nah, kemudian kalau yang meledak itu tadi adalah apa? Gas yang terkumpul di dalam sebuah ruangan yang sempit. Nah, kalau seperti ini yang tadi disampaikan itu adalah segitiga api. Nah, contohnya adalah begini. Saya keluarkan, ya. Oke, sekarang bau enggak? Bau. Sekarang kita begini, ya. Oke, kita buka kalau kita campurkan dengan oksigen, kemudian kita beri apinya. Ya. Kalau yang di tengah ini adalah bahan bakar. Kalau kita pisahkan adalah seperti ini, kita pisahkan. Ada yang mau coba? Tidak apa-apa. Ya, jangan birunya, ini yang kosong, yang nggak kelihatan. Panas nggak? Enggak. Apinya getar ya, jadi tangannya ikut gini. Nah, mungkin ada kasus yang terjadi adalah seperti ini. Misal kok sampai selangnya itu sudah habis terbakar, itu akan terjadi seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini sama ini. Ya, tinggal ditutup aja. Ya,
seperti itu. Sama, hanya memisahkan oksigen dengan bahan bakarnya. Kalau tidak, Anda lepas regulatornya sudah. Nah, selamat ulang tahun, luar biasa. Ya. Nah, misal kok Anda takut, Anda boleh bawa keluar seperti ini. Ya, tapi jalannya mundur, nggak boleh maju. Ya, kalau Anda jalannya maju, yuk kayak saya nanti hitam nanti. Ya, nah jadi seperti ini. Setelah Anda bawa sampai keluar, letakkan saja sampai habis, tidak masalah. Ya, tidak meledak. Bisa dipahami? Bisa ya. Tinggal lepaskan saja sudah seperti ini. Ya, iya. Tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya, luar biasa. Ya. Jadi kalau ada yang seperti ini, Anda tidak perlu panik. Kalau misal terjadi kebocoran gas di rumah ya, silakan Anda buka pintu, buka ventilasi, semuanya dibuka. Biarkan sampai 1 jam atau 1,5 jam tidak apa-apa. Tetapi ingat, Anda tidak boleh menyalakan api, tidak boleh menyalakan lilin, tidak boleh menyalakan korek, tidak boleh ada yang membawa rokok, tidak boleh menyalakan lampu dan sebagainya, karena itu juga sama saja seperti pemantik. Ya, jadi itu cara kerjanya. Manakala ada gas yang terkumpul di dalam suatu ruangan yang sempit, kemudian kita kasih apinya, itu akan ya seperti petasan yang sekarang banyak marak itu, anak-anak itu pakai apa, mercon, paralon. Sama cara kerjanya seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya. Nah, misal kasus yang terjadi adalah ini, ya, yang sering terjadi di rumah adalah begini, ya. Masak, minyaknya terlalu panas, kemudian api naik ke atas, ya. Itu berbagai macam sebenarnya, tekniknya itu banyak, ya. Yang penting satu tadi disampaikan, tidak boleh panik, ya, tidak boleh panik. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, ya, misal, nah, satu, tidak boleh panik. Yang kedua, lepas regulatornya, ya. Lepas regulatornya dulu, ya. Nah, seperti ini. Baru segini sudah, ya. Nah, apalagi kalau yang segini, ya. Gitu ya. Kita lepas regulatornya, kemudian ambil alat pemadam api tradisionalnya. Boleh menggunakan handuk, boleh menggunakan selimut, bed cover dan lain sebagainya. Ya. Cara pegangnya adalah seperti ini. Jempol berada di depan, kemudian dilipat ke dalam, kemudian ditekuk, dilipat seperti ini. Ya, ini berfungsi untuk melindungi wajah, melindungi badan, melindungi tangan. Ya, kemudian dekati objek yang terbakar seperti ini, kemudian tidak boleh dilempar. Maju, 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 tempelkan, terus tutup, 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 tutup. Nah, sampai betul-betul rapat, sampai pastikan sudah tidak ada asapnya, ya. Tidak ada asap, tidak ada api, ya. Oke, BIM salah BIM jadi apa? Seperti itu, ya. Silakan, ada yang mau mencoba, monggo. Dari sini. Gak apa-apa. Maju, dekati objek yang terbakar, tempelkan pada bagian bawahnya. Maju. Tutup. Bagaimana cara kita menggunakan alat pemadam api ringan? Ya, nah seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian cara kita membawa, kita boleh membawa apar dengan posisi seperti ini, boleh. Dengan posisi seperti ini boleh. Dengan posisi seperti ini juga boleh. Yang penting kita nyaman untuk bergerak lebih cepat. Nah, kemudian sampai pada lokasi atau pada objek yang terbakar, jarak tidak boleh lebih dari 2 meter. Ya, jarak yang paling efektif adalah 1 sampai 1,5. Ya. Kemudian
pada jarak tersebut Anda posisinya tidak boleh begini. Satu, karena apa? Biasanya kalau kebakaran atau terjadi sesuatu, ini akan begini, orang akan lalu lalang enggak? Tabrak. Ya, akan terdorong ke depan. Kalau bahasa Jawanya apa sih? Kejelungup, kedongsok, ya, kedongsok, ya. Nah, posisinya adalah begini, ya, posisinya adalah begini. Jadi di saat orang yang menabrak kita, bukan kita yang jatuh, tapi orang yang di belakang kita atau yang menabrak kita. Ya. Kemudian posisi itu tidak boleh begini, ya. Ditakutkan bisa saja ini lepas atau pada bagian lehernya. Jadi posisinya adalah tidak boleh begini. Jadi begini. Ya. Nah, kalau lepas mesti ke samping. Kemudian ambil ujungnya. Ingat, karena ini bertekanan, kita tidak boleh memegang pada bagian belakang. Karena berbahaya. Karena bertekanan. Iya kalau ke kanan dan ke kiri lah, kalau atas bawah kita yang kena masalahnya. Karena ini bertekanan. Sekali lagi bertekanan. Kemudian cabut pinnya, ya. Cabut sekali sampai lepas. Ya, ini. Kemudian tekan sekali, pastikan isinya apa di dalamnya. Tekan sekali. Ya. Setelah itu Anda dekati objek yang terbakar, ya. Posisinya adalah begini. Ya. Ya, misal seperti ini. Nah, tadi sudah jelas isinya adalah powder, ya.